Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dan hari ini kami ingin membahas mengenai ukhuwah wathoniyah. Mari ikuti pembahasan dari kami. Negara kita merupakan perpaduan dari berbagai macam kelompok manusia yang ada di bumi ini. Berbagai macam ras, suku, agama, budaya hadir di kumpulan pulau yang terletak di antara Pasifik dan Hindia. Tidak ada sekelompok manusia tertentu yang dapat dikatakan sebagai penduduk asli Indonesia. Penduduk asli Indonesia adalah penduduknya yang sekarang menjadi warga negara Indonesia. Ini merupakan identitas kita yang sudah terbentuk sejak sangat lama. Oleh karena itulah, di negara ini, toleransi merupakan sumber kehidupan seluruh penduduknya. Semenjak kita kecil pun, kita telah diajari mengenai toleransi. Tanpa toleransi ini, praktis kedamaian di Indonesia akan selalu terusik oleh egoisme masing-masing orang. Di masa sekarang, tidak ada lagi tempat bagi intoleransi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep ukhuwah wathoniyah beserta implementasinya pada kehidupan. Sebelumnya, kita telah mengenal konsep ukhuwah di kalangan umat muslim yang mendukung aksi saling memperhatikan satu sama lain. Salah satu makna yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep ukhuwah Islamiyah, yang merupakan upaya jalinan persaudaraan atas dasar keislaman. Namun, nyatanya konsep ukhuwah sangatlah luas, dan kini saatnya kita mengenal makna kedua. Ukhuwah wathoniyah merupakan konsep persaudaraan berlandaskan tanah air, tempat kelahiran, hingga kampung halaman. Secara garis besar, ukhuwah wathoniyah memiliki arti persaudaraan sebangsa, meski tidaklah satu keyakinan ataupun ras dan suku. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk bisa menerima ketetapannya, seperti firman di bawah ini. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban umat muslim dalam menghargai kerabat lainnya. Ya, meski bukanlah datang dari keyakinan yang sama, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk bisa menanamkan sifat dan tali persaudaraan dengan siapapun. Hal tersebut selain merupakan suatu keberkahan, juga menjadi tantangan bagi kita dalam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Konsep ini dapat diimplementasikan dengan terwujudnya kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia, dengan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Berikut ini adalah implementasi dari ukhuwah wathoniyah. Yang pertama, tujuan nasional bangsa Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan sila ketiga Pancasila. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekadar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Konsep ukhuwah wathoniyah dapat diimplementasikan melalui kontribusi yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Perdamaian tersebut dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, serta saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Hal tersebut telah tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua, serta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa,
budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia. Meskipun memiliki keberagaman, Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan. Dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, Piagam Madinah. Implementasi dalam menciptakan perdamaian dunia dalam konsep ukhuwah wataniyah sebenarnya telah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat hubungan persaudaraan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang bersama-sama tinggal di Madinah. Kedua belah pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka hadapi. Piagam Madinah menjadi contoh hubungan yang baik yang terjadi antar umat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hubungan antar umat beragama terjalin dengan sebuah kesadaran bahwasannya kita hidup di bawah atap langit yang sama. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri atas beragam etnik, suku, dan keyakinan. Keberagaman masyarakat yang multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Kesadaran atas kesamaan kebutuhan, kepentingan tidak menjadikan kita saling menghancurkan, saling membunuh maupun merusak yang akan menimbulkan kehancuran peradaban Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar sudah sepatutnya melihat sebuah nilai-nilai kesadaran bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebagai bentuk implementasi konsep ukhuwah wataniyah dapat kita lakukan dengan mencontoh junjungan kita Rasulullah SAW. Sekian konsep ukhuwah wataniyah beserta implementasinya yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.